Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Idrus. Saya dari kelas 04. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia adalah khalifah fil ardh. Selanjutnya kita masuk ke bagian definisi. Kata khalifah berarti wakil, pengganti, atau pemimpin. Sedangkan fil ardh berarti di bumi. Jadi, secara keseluruhan, khalifah fil ardh artinya adalah manusia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dan pengelola di muka bumi. Tugas ini bukan hanya sebuah kehormatan, tapi juga amanah, sebuah kepercayaan besar yang harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memahami lebih dalam lagi, mari kita lihat apa sebenarnya makna dari khalifah fil ardh dan bagaimana peran kita sebagai khalifah di bumi. Khalifah berasal dari kata khalafa yang artinya pengganti atau wakil. Manusia sebagai khalifah berarti manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, mengatur, dan menjaga bumi serta isinya. Fungsi khalifah adalah membawa kebaikan di muka bumi dan menghindari kerusakan. Dalam Al-Quran, peran manusia sebagai khalifah di bumi disebutkan dengan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Mari kita dengarkan seksama. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya, manusia diberi kepercayaan dan tanggung jawab besar untuk mengelola, menjaga, serta memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Namun, ayat ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut bukan hal yang ringan. Bahkan, para malaikat sempat mempertanyakan karena manusia berpotensi berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Tetapi Allah menjelaskan bahwa Dia lebih mengetahui. Artinya Allah memberikan potensi dan kemampuan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, menegakkan keadilan, dan menjaga keseimbangan alam. Alasan menjadikan manusia khalifah. Manusia adalah makhluk sentral di planet ini. Selain penciptaannya yang paling sempurna dan seimbang, makhluk-makhluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemakmuran dan pengelolaan bumi beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya memanggul amanah Allah. Ada 4 sifat manusia yang diterangkan dalam Al-Quran. Manusia adalah makhluk terpilih sebagai khalifah Allah di bumi. Diberikan kepercayaan melaksanakan amanat yang semua makhluk tidak bersedia. Manusia diberi kemampuan mengetahui nama semua benda yang malaikat pun tidak tahu. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah kita memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menjaga keseimbangan bumi seperti yang dijelaskan pada surah Hud ayat 61, yaitu وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَ
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Beberapa tanggung jawab utama manusia sebagai khalifah di bumi antara lain yaitu yang pertama, menjaga lingkungan. Tugas khalifah bukan hanya memanfaatkan tetapi juga melestarikan lingkungan atau alam. Yang kedua, melindungi kehidupan. Setiap kehidupan atau nyawa adalah suci, baik kehidupan manusia maupun makhluk lain. Khalifah bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan semua yang ada di bawah kepemimpinannya. Yang ketiga, berperilaku adil. Keadilan adalah tujuan tertinggi dari semua ajaran Islam. Khalifah harus adil pada dirinya sendiri, orang lain, dan bahkan alam. Keadilan adalah pondasi kepemimpinan. Prinsip amanah dalam menjaga alam. Amanah berarti tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan manusia untuk menjaga bumi sebagai amanah yang merupakan bentuk ketaatan kepadanya. Yang pertama, menjaga alam sebagai bentuk ibadah. Yang kedua, menghormati alam sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan tindakan terhadap alam. Meladani sifat Nabi dalam menjaga alam. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan terbaik dalam menjaga alam dan juga lingkungan. Lalu, larangan menebang pohon dan menghancurkan alam tanpa alasan yang jelas. Tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya dan menghormati alam sebagai bagian dari ciptaan Allah. Kesimpulan, manusia sebagai khalifah memiliki tugas yang sangat penting di bumi ini. Tugas ini bisa kita jalankan dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dengan menjaga lingkungan, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dan berperilaku adil. Kita bisa menjalankan amanah yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Menjaga bumi bukan sekedar kewajiban fisik, tetapi juga bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Semoga kita semua mampu menjalankan peran ini dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.